Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidzikrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidiz zakirin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab Az-Zikr. Bab Az-Zikr ini lumayan panjang, karena ini menjadi ruknut tariq, rukunnya tariqah, tariqah wusul ilallah, untuk merasakan hadir kepada Allah. Inilah rukunnya. Rukun itu bahasa Arab artinya tiang. Nggak ada tiang ini nggak berdiri, ya. Sebenarnya apa arti daripada zikir? Az-zikru ada beberapa makna. Namun di sini beliau memulai daripada faedah zikir. Az-zikru yusmirul maqamat kullaha minal yaqazah ila tauhid. Jadi zikir itu menghantarkan orang dari kesadaran batin, kita sadar nih, kita baca, ila tauhid, kepada tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusmirul ma'arif wal ahwal, bisa membuahkan ma'rifat dan ahwal. Sebelum masuk ke bagian-bagian intinya, mari kita baca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Sayyiduz Zakirin, pemimpin ahli zikir, dan kita kirimkan, kita bacakan untuk qalbu kita. Dan begitu juga pengarang kitab ini, Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadzili Al-Qadiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di dalam hadis Imam Muslim dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani, ala kulli ahyani. Rasulullah itu selalu zikir setiap hin. Apa arti hin? Hin artinya saat, waktu. Setiap saat, setiap detik, detik per detik. Baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengingat Allah. Inilah yang diwariskan oleh ulama sufi. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas, naik turun, maka dibuatlah zikir pagi sore. Berdasarkan ayat wasabbihuhu bukratan wasila, dan bertasbihlah pagi dan sore. Lalu kemudian dilatihlah qalbu menyebut nama Allah, dimulai dari 100, naik 500, naik 1000, itu latihan. Angka-angka itu cuma latihan, bukan riya. Orang berzikir dengan angka bukan riya, itu cuma latihan. Puncaknya nanti tidak pakai angka lagi. Tapi kapan kita zikir tanpa pakai angka? Kalau sudah menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat Allah dari awal dicipta sampai sekarang itu mereka cuma mengamalkan 1 atau 2 zikir. Jadi ada malaikat yang zikirnya cuma subhanallah, ada yang subhanadzil izzati wal jabarut, ada yang zikirnya cuma Allahu Akbar, ada yang zikirnya cuma la ilaha illallah. Itu malaikat, dan gak putus. Maka di saat seseorang berzikir sebanyak-banyaknya, di saat itu
sisi malaikatnya muncul. Malaikat tidur enggak? Enggak. Malaikat lalai? Enggak. Malaikat makan? Enggak. Makanya orang-orang yang sudah ahli zikir ini, makannya bisa berkurang. Tidurnya bisa berkurang. Karena dia sudah mirip dengan malaikat. Nah, itu namanya ahwal malakiyah. Ahwal malaikat. Tapi ini enggak boleh lama-lama, bisa mati dia. Tubuh ini tubuh insan, tubuh bashar. Mesti dikembalikan kepada basyariah. Manusia butuh makan. Manusia perlu tidur. Maka Nabi SAW ketika melihat sahabat-sahabat beliau kedapatan ahwal ini, maka beliau mengatakan, ana atqakum, aku yang lebih bertakwa, tapi aku masih tidur, aku masih nikah, masih bekerja. Ya. Jadi kalau ada orang merasakan ahwal seperti ini, itu nggak boleh lama-lama. Dia harus punya guru, mursyid yang akan membimbing dia untuk masuk ke ranah berikutnya. Ya. Kata zikir artinya ada dua. Pertama, zikir berarti benar-benar menyebut Allah. Ya. Kadang-kadang diartikan dengan makna yang lebih banyak. Ya, jadi ada makna secara harfiah, ada makna secara majaziyah ataupun di luar itu. Bisa jadi diartikan zikir itu sholat Jumat, Al-Quran, majelis ilmu. Tapi itu penjelasan lain. Zahir dari zikrullah menyebut Allah. Ya. Dalilnya di sini disebutkan ada sekitar 15, ini baru sebagian. Lebih dari 200 ayat mengenai zikrullah. Ya. Kalau lebih dari 200, berarti penting nggak zikir? Lebih penting dari umroh. Ya. Tapi kenapa di musim normal orang lebih sering ngajak umroh? Kenapa banyak ustadz umroh, tapi sedikit ustadz zikir? Benar. Kenapa banyak orang bermimpi bisa umroh, tapi sedikit orang bermimpi bisa zikir yang banyak? Karena kalau zikir doang fulusnya tipis, kata dia. Kalau umroh fulusnya banyak. Siapa bilang ya? Itu nggak ngerti dia. Dia nggak faham ayat wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Orang kalau zikir, apa aja jadi besar. Ya. Cuma masalahnya nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah mengatakan, fazkuruni azkurkum. Saya sudah pernah syarah di sini. Sebutlah aku, ingatlah aku akan ingat kamu. Duluan mana yang mengingat? Allah atau kita? Allah. Maka ciri-ciri, tanda-tanda Allah lagi sebut kita, kita digerakkan oleh Allah menyebut namanya. Itulah hakikat ayat ini. Lalu surah Ali Imran 191, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu disebut orang yang zikir berdiri, duduk, ataupun berbaring. Dalam surah Al-Ahzab, ini ayat yang paling dahsyat ini. Ayat ini sering digunakan tidak pada tempatnya untuk membantah orang zikir dengan angka. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Apakah ini dalil melarang menyebut dengan angka? Enggak. Zikir 1000 itu banyak bukan? Maka dia masuk ke zikran katsira. 10.000 termasuk banyak? 70.000 banyak? Berarti masuk ke situ.
Yang penting niatnya angka itu bukan membatasi, tapi menerjemahkan makna zikran katsira. Baru zikir 100 pagi, 100 sore, udah nyalain orang zikir 1000. Ya. Nggak ngaca dia kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Hurairah zikir 12.000 sebelum tidur. Ada yang bisa zikir 12.000 sebelum tidur? Keburu tidur ya. Ada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut Allah, kalbu bisa tenang. Jadi antum mau belajar apa aja, itu kalbu nggak akan tenang. Jadi orang kalau hijrah, tidak hijrah zikrullah, nggak akan mendapatkan kedamaian kalbu. Oleh karena itu, bagi saya, berdasarkan ayat-ayat ini kan banyak ayatnya tadi. Belajar zikir itu bukan sunnat, tapi wajib. Ya, belajar zikir itu sunnat, salah itu. Belajar zikir itu wajib. Kenapa disebut wajib? Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Salat wajib enggak? Wajib. Supaya kita dari awal takbir sampai assalamualaikum connect kepada Allah SWT, maka yang dilatihkan apa? Gerakan yang bagus atau zikir yang mantap? Apa yang dilatihkan? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti yang dilatihkan apa? Mengingat Allah yang dilatihkan. Jangan sibuk masalah ini wajahtu atau enggak pakai ini. Enggak khusyuk antum ntar, malah kusut nanti. Jangan sibuk masalah usoli bid'ah atau tidak bid'ah, enggak khusyuk nanti. Oh ini kan ilmiah. Ilmiah itu bagian akal. Kalau sholat pakai kolbu. Jadi kita nggak ada debat lagi kalau sholat. Antum mulai sholat debat. Wah imamnya jahar nih bismillahnya. Kata mazhab ini ngaji lagi sholat. Ya, pengajian dia lagi sholat. Kuliah aja kali ya. Imamnya kunut. Debat lagi di hatinya. Kunut itu menurut imam ini bid'ah. Ngapain? Sholat itu bukan lagi berdebat. Sholat itu menikmati santapan-santapan zikrullah. Ya. Jangankan itu. Muawiyah ibn al-Hakam al-Aslami. Ada orang bersin lagi sholat. Dia lagi sholat. Dia baca yarhamukallah. Gimana Pak? Boleh nggak? Kita lagi sholat, ada orang bersin, terus kita bilang, yarhamukallah, gimana? Gimana sholatnya? Masalahnya sahabat ini kan nggak semua ngerti fikih. Nabi lagi ngajarin, lagi sholat, sahabat bentak dia. Kayak anak kecil dulu. Maka Nabi ini ngajarin sahabat betul-betul satu persatu. Lagi sholat, bentak sahabat, gimana tuh? Apa kata beliau? Selesai sholat, Nabi tidak mengata-ngataiku. Bi abi wa ummi, demi Allah, demi ayah ibuku. Beliaulah guru terbaik. Guru paling ideal, gak pernah ngata-ngatain orang. Terus, Nabi bersabda, kata beliau, wahai Muawiyah, sholat itu la tasluh, tidaklah cocok kecuali zikrullah dan tasbih. Maksudnya, kamu gak usah tanggapin kalau ada orang bersin. Itu cuma nanggepin orang bersin, apalagi nanggepin orang kunut. Buat dalil lagi dalam hatinya ya. Wah, di mazhab gua nih gak ada nih. Gak angkat tangan ah. Debat, lagi sholat debat. Berdebat dengan diri sendiri. Ini kan kasihan. Ini tanda sholatnya, belajar sholatnya bukan dengan zikrullah. Belajar sholatnya dengan apa?
dengan nafsu pengen berdebat, ya. Kalau udah sholat, nggak ada debat, nggak ada pengajian, ya, ngaji nanti habis sholat atau sebelum sholat. Baik. Ini dalilnya banyak sekali ya. Berdasarkan ayat ini semua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi, yazkurunallah fi adbaris salawat wa ghuduwan wa ashiyan wa kullama istayqaza min naumih wa kullama ghada aw raha min manzilih dzakarallaha katsira. Yang dimaksud ayat-ayat tadi, zikir pagi sore, orang yang tidak lalai karena bisnis, yaitu mereka yang zikir ba'da salat, zikir ghuduwan wa ashiyan, pagi dan sore, zikir saat bangun, zikir saat berangkat, zikir saat pulang. Jadi nggak ada waktunya kecuali zikrullah. Qala Mujahid, murid dari Ibnu Abbas mengatakan, seseorang nggak disebut ahli zikir hatta yazkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Sampai dia ingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri ataupun tidur. Gimana caranya zikir dalam tidur, Pak? Udah ada yang nyoba belum? Ini aneh nih minum. Gimana cara zikir kalau lagi minum? Bismillah, itu zikir sebelum minum. Bismillah. Itu zikir sebelum minum. Lagi minum, zikirnya apa? Pusing kan? Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Kita lagi makan, bisa nyebut nggak? Kan nggak bisa. Apa dong zikirnya? Zikirnya ada dua. Pertama, sebut di kolbu. Yang lebih tinggi, memandang air ini dari Allah. Memandang segarnya dari Allah. Kenyang dari Allah, itu zikir lagi makan. Gimana? Udah zikir lagi makan belum? Belum ya? Masih memandang nasi yang mengenyangkan. Masih memandang air yang menyegarkan. Berarti kita belum berzikir saat makan dan minum. Sederhana? Rumah makan sederhana. Imam Nawawi mengatakan, ajma'al ulama ala jawazi zikri bil qalbi wal lisan lil muhdith wal junubi wal haidi wal nufasa. Ulama sepakat bahwa zikir itu dibolehkan dengan kolbu dan lisan, baik bagi yang berhadas, yang junub, yang haid, ataupun nifas. Kenapa? Ini kan zikir, sebenarnya zikir itu golnya di kolbu. Kolbu tidak pernah haid. Kolbu tidak pernah junub. Junubnya kolbu adalah lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, sering junub gak antum? Makanya kita ini sering junub, Pak. Mandinya jarang. Ya. Makanya ketika masuk sholat, kita masih membawa junubul ghafalat. Junub lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang junub betah nggak masuk masjid? Berani nggak masuk masjid orang junub? Masjid hakiki itu ada di kolbu, lagi sholat. Antum lagi mau sholat, tapi tidak keluar dari junub lalai. Gimana mau menikmati zikrullah? Ya, nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa masuk ke kolbu kita. Padahal itu diri kita sendiri. Ya. Hadisnya sangat banyak. Ini ada hadis yang paling kenceng ya, paling dahsyat ini. Kata Nabi, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab doa. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir
itu sama dengan orang hidup dan mati. Gimana? Berarti kita banyakkan hidupnya atau matinya? Jadi kalau hidung kita ini dibuka akan rasa penciumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, indera penciuman batinnya oleh Allah, kita akan mencium orang yang tidak zikir itu bau bangkai. Cuma alhamdulillah Allah tutup itu. Coba kalau dibukakan, Pak. Kita setiap ke jalan kemana itu bau bangkai di mana-mana itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak buka akan kasyaf yang banyak. Karena kalau kebanyakan kasyaf, bisa pusing sendiri kita nanti. Maka ada beberapa wali, gak berani mereka ke masjid. Karena kalau ke masjid, dia lihat muka orang macam-macam. Ada yang ria, ada yang muka monyet, ada yang muka kambing, ada yang muka babi. Ya, maka Imam Ghazali buat fatwa khusus untuk orang ini. Ya, dibolehkan oleh Imam Ghazali bagi orang ini tidak sholat di masjid sementara sampai ahwal itu hilang. Di hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang yatufun, bertawaf, berkeliling, mencari majelis ilmu. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak, mereka memanggil kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, wahai sahabat-sahabatku, wahai para malaikat, berkumpullah. Jika yang dipanggil itu ada manusia yang sudah mendekati karakter malaikat, maka dia juga terpanggil ke majelis itu. Jadi yang datang bukan hanya malaikat, tapi juga manusia yang karakter malaikatnya sudah hidup. Ya, itu mana hadisnya. Itulah sebabnya kenapa majelis-majelis zikir itu rame dulu. Masih ingat dulu Ustadz Arifin? Ya, rame nggak dulu? Cuma ya sayang, Ustadz Arifin tidak berthariqah. Akhirnya tidak ada kaderisasi murid menjadi mursyid. Karena beliau bukan mursyid. Tapi kita berterima kasih berkah beliau Indonesia dizikirkan dengan zikirnya yang khas, dengan suara serak-serak basahnya yang lumayan. Ya. Tapi beliau meninggal ya sudah. Untungnya di negeri ini banyak mursyid-mursyid tarekah. Ya, kita beruntung banyak mursyid-mursyid yang mereka memegang ajaran-ajaran zikrullah. Meskipun dituduh ahli bid'ah, dituduh sesat, dituduh gila, mereka nggak mau hiraukan, mereka tetap jalan. Ya. Itu malaikat ganti shift, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Ketika mereka berkumpul, itu malaikat meliputi orang-orang yang duduk di majelis zikir dengan sayapnya. Ada yang lihat gak? Antum kalau kasyaf bisa lihat. Untung tidak kasyaf. Karena kalau kasyaf pasti ketakutan. Ya. Itu sampai ke langit pertama. Nyundul langit. Makanya malaikat dari timur, dari barat lihat. Wah, kayaknya ada majelis zikir nih. Mereka akan berkumpul. Kalau ada manusia, kolbu yang sudah berzikir, dia akan ikut meramaikan majelis tersebut. Semoga kolbu kita termasuk kolbu yang sudah berzikir. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir ini dipandang Allah, kolbunya kolbu berzikir. Amin ya rabb. Lalu mereka ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim, pada Allah lebih tahu keadaan mereka. Ma yaqulu 'abdi, apa yang dibaca oleh hambaku, wahai malaikat? Lalu mereka mengatakan, mereka bertasbih kepadamu, ya Allah. Bertahmid, ya Allah. Bertakbir, ya Allah. Bertahlil. Apa kata Allah? Hal ra'auni? Apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat menjawab, tidak, ya Rabb. Seandainya mereka melihat aku, bagaimana? Oh, kalau kita udah melihat Allah, antum tuh gak mau kerja lagi. Mungkin gak mau nikah lagi. Ya udah asik dengan zikrullah.
Ini hadisnya panjang ya, maka disebut dengan humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Di hadis Imam Tabarani, Abu Darda mengabarkan perihal hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan beberapa kelompok manusia, wajahnya bercahaya. Fi wujuhim nur. Lalu ditaruh mereka di atas minbar-minbar yang terbuat dari lu'lu'. Yaghbituhumun nas, laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah nabi, mereka bukanlah syuhada. Faja a'rabiyun ala rakbatayhi faqala ya Rasulullah hilhum lana na'rifhum. Lalu datang Arab Badui berani naja, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Ceritakan kepada kami. Dijawab oleh Nabi, mereka itu dua karakternya. Satu, al-mutahabbuna fillah. Mereka saling mencintai dalam rahmat Allah. Dan yang kedua, yajtami'una ala dzikrillah. Mereka banyak di biladin syatta, di banyak negeri, kemanapun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang begini nih. Nanti Nabi aja bingung. Wah, kok ada makhluk begini ya? Bercahaya. Ini hadisnya sangat banyak. Kita pendek aja ya. Ini kalau antum zikir, kumpul ya. Jadi dalil zikir berjamaah itu banyak. Nggak usah dihiraukan orang yang bilang itu bid'ah. Dia nggak ngerti hadis. Katanya ikut sunnah tapi nggak baca sunnah. Karena memang sunnah yang diikuti cuma beberapa doang. Cuma hadis kullu bid'atin dolalah. Ya, penjelasannya dia nggak belajar. Hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih. Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajha. Nah, ini coba lihat lafaznya. Ma min qaumin ijtama'u. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul, berjamaah. Berarti ini zikir jamaah bukan? Ya. Yazkurunallah, mereka pakai lafaz jamaah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan kecuali ridha-Nya. Illa nadahum munadin minas sama. Kecuali ada yang berseru dari langit. Kumu maghfuran lakum. Ketika selesai berzikir, apa kata mereka? Ya sudah, kalian berdirilah, selesaikanlah, Allah mengampuni kalian. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sekarang semua keburukan kalian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Cuma kan nggak dengar Pak ya. Jadi antum di sini ngorok itu dapat pahala Pak. Itu dapat zikrullah itu ya. Apalagi bangun. Tapi jangan tidur Pak ya. Ntar aneh bilang begitu malah tidur lagi. Sayyidina Ibn Abbas menyebutkan keutamaan zikir. Jadi di sini ada kaul-kaul ulama mengenai keutamaan zikir. Kalau sholat ada batasnya atau tidak terbatas? Sholat bisa kapan aja nggak? Bisa kapan aja? Boleh nggak sholat di WC? Boleh nggak sholat habis subuh sampai terbit matahari? Ini jangan ada lagi saya lihat Pak ya. Lagi taklim sholat syuruk. Itu jahil namanya. Ya, ini kita kasih tahu berulang-ulang. Ngaji satu bab, dengar satu hadis, itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Antum dapat hadis. Kalau orang zikir ba'da sholat subuh berjamaah di masjid, lalu sampai syuruk, sholat 2 rakaat. Bagi dia pahala haji dan umrah, tamah, kan begitu. Sempurna. Itu kalau nggak ada taklim. Kalau taklim, apa kata Nabi? Lebih afdol daripada 100
rakaat. Bahkan di riwayat Ibnu Majah 1000 rakaat. Antum sholat 2 rakaat, lewat maklumat ini. Mungkin lagi sholat juga dengerin ceramah saya kali. Kalau belajar beribadah itu jangan konyol. Beribadah itu bil ilmi. Ya. Jangan beribadah itu bil jahli. Kalau nanti ada lagi ya sudah ya, kita nggak maksain. Kita nggak maksain juga Pak. Tapi kalau ada silakan. Tapi saya lihat ada aja di masjid, banyak masjid udah kita kasih tahu masih aja. Ya. Antum dengerin satu hadis itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Padahal sholatnya cuma 2 rakaat. Ninggalin faedah 100 rakaat. Pilih mana? Kalau hitung-hitung duit, mana yang lebih untung? Yang ngaji. Sholat juga belum tentu khusyuk, ya. Kusut udah pasti. Ibnu Abbas mengatakan, sholat itu ada batasnya. Tapi kalau zikir gak ada batasnya. Ya, sesuatu yang Allah wajibkan, tapi tidak ada batasnya, itulah zikrullah. Gak ada batasnya. Disebut zikran katsira. Waktu kita kan 3 aja. Duduk, berdiri, tidur, benar gak? Kalau lagi hidup nih, kalau udah meninggal, ya berbaring deh, ya di liang lahat. Jadi waktu kita 3 aja. Nah, surat An-Nisa 103, surat Ali Imran ayat 191, itu kan menyebutkan mereka, kalau di An-Nisa perintah, ya, fazkurullah. Kalau Ali Imran, yazkurunallaha qiyaman, kan sama aja. Ingatlah Allah lagi berdiri, duduk, dan tidur, berbaring. Waktu kita 3 aja Pak. Jadi ayat ini oleh orang yang tidak paham dikira cuma, itu mah zikir cuma sebentar doang. Cuma 3 waktu. Padahal 3 waktu itu semua waktu kita. Semua waktu kita adalah berdiri, duduk, berbaring. Bapak naik mobil, duduk gak? Naik motor, duduk gak? Turun dari mobil, berdiri. Turun dari motor, berdiri. Istirahat, tidur, udah. Waktu kita cuma 3 aja. Antum baru paham ya? Lucu juga ya, padahal ayat udah dibaca dari kecil. Bahwa waktu al-awqat thalatha. Qiyaman, wa qu'udan, wa ittija'an. Lucu juga ya, udah baca bertahun-tahun baru paham sekarang. Bahwa ternyata kita ini gak lepas dari 3 waktu itu. Saya lagi ngapain Pak? Bapak lagi ngapain? Duduk, berarti harusnya zikir ya. Zikirnya kita pagi ini, zikir ngaji. Dan zikir ngaji lebih afdal daripada sholat sunat 100 rakaat. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan zikir itu usaha melepaskan kolbu dari ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Gimana caranya? Dan tardid ismillah bil qalbi wal lisan. Dengan mengulang-ulang nama Allah dengan kolbu dan lisan. Maka ahli thariqah itu punya metode yang sangat sempurna sekali. Metode berzikir dengan kolbu dan berzikir dengan lisan. Ya. Nanti ada masanya di sini kita zikir. Saya talkinkan semuanya Pak. Tergantung sirnya turun atau belum. Ini belum ada Pak sekarang, belum. Karena kalau di kolbunya belum ada koneksi, itu ngefek. Ya. Bapak sholat aja nih, ada debat 1-2 orang masalah kunut, itu ngefek ke badan saya. Langsung gak nyaman rasanya. Itu terasa Pak bagi saya. Agak sensitif dikit ya. Jadi ada nih orang ngerasa, kunut, itu langsung gak nyaman saya. Ya. Apalagi di samping saya itu mengganggu sekali. Maka mending gak kasyaf. Karena kalau kita kasyaf, kedengaran isi hati orang kan gawat. Ya.
Kata Imam Al-Qushairi, az-zikru mansyurul wilayah wa manarul wuslah wa tahqiqul iradah. Zikir itu ciri-ciri kewalian. Orang jadi wali bukan karena zikir, tapi ciri-ciri wali zikir. Bisa bedain? Ciri wali itu zikrullah. Tapi kalau jadi wali bukan karena zikir, apa yang membuat orang jadi wali? Wali itu artinya kekasih. Kekasih itu pasti kenal. Kenal itu membuat dia jatuh cinta. Maka al-wali man ya'rifullah wa yuhibbuh. Yang mengenal Allah dan mencintai Allah. Itu yang disebut wali. Tapi bagaimana cara kenal Allah? Allah sifatnya sangat sempurna sehingga tidak bisa kita terka-terka. Maka ada dua mazhab sahabat, mazhab Abu Bakar dan mazhab Ali. Abu Bakar mengatakan, engkau bermakrifat, yaitu ketika engkau mengaku engkau tidak punya makrifat. Udah dipikirin-pikirin, gimana cara kenal Allah? Akhirnya kita mengatakan, ya Allah, akalku tidak sanggup untuk memahamimu. Qalbuku hanya sanggup menyebut namamu. Hanya engkaulah yang bisa mengenalkan dirimu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, al-ajzu an darkil idrak. Ngaku tidak tahu, itulah ma'rifat sebenarnya. Menurut siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lain dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, la ya'rifuka illa anta ya Rabb. Tidak kenal engkau kecuali engkau ya Allah. Maka kenalkanlah dirimu kepada kami ya Allah. Sayyidina Ali begitu mintanya. Ya. Jadi zikir itu mansyurul walayah. Itu pencirian wali. Berarti karena ini ciri-ciri wali, ada yang ngambil ciri-ciri wali, dia bukan wali. Ada yang ngambil zikir, tapi dia bukan wali Allah. Ini hati-hati. Hati-hati ya. Dia bukan wali Allah. Tapi dia memakai jaketnya wali. Yaitu zikrullah. Untuk apa? Nanti untuk kesaktian, untuk pelet, pelaris, bermahar itu, mahal itu maharnya. Ya. Orang-orang begini, itu pakai wajah wali, tapi dia bukan wali. Bisa bedain? Tapi orang mengira dia wali. Ya. Orang akan mengira dia kekasih Allah, padahal dia sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Ya. Mereka sedang menipu Allah. Hati-hati sama orang-orang begini. Ya. Oleh karena itu zikir itu bagi kita mesti bersanad dan berijazah supaya aman. Kalau nggak bersanad, nggak berijazah, bisa ketukar. Kita kira dia wali, padahal dia bukan wali. Ciri-ciri orang benar perjalanan ruhaninya, alamatus sihhatil bidayah wa dilalatun nihayah. Ciri-ciri orang benar jalan ruhaninya, dia mulai dengan belajar zikir kepada ahlinya. Dan diakhiri dengan zikir pada penutupnya. Cuma beda, orang kalau belajar zikir dari awal, biasanya di awal-awal rajin. Kalau orang sudah sampai, ini contoh, guru silat sama yang baru belajar silat beda nggak? Kalau baru belajar silat siapa aja mau diajak tarung, bener. Kalau guru silat nggak perlu, dia diam aja, main di nafas aja dia. Ngelihat langkah orang udah tahu dia ini jawara apa enggak, ya enggak? Tapi kalau yang baru belajar silat gimana? Semua orang mau ditantangin sama dia, ya. Sama lah begitu. Latihannya banyak. Kalau guru silat kan nggak perlu banyak latihan, karena gerakan itu sudah di dalam dirinya. Maka kalau ingin wusul kepada Allah, jangan mengikuti ahwal makomatnya guru,
Tapi ikuti cara guru supaya bisa menjadi guru. Gimana cara beliau dulu? Beliau pasti dulu rajin berzikir. Ya. Ini maksud kalam beliau. Dan beliau mengatakan, Imam Kusyairi, az-zikru ruknun qawiyyun fit tariq. Ini yang saya sebutkan di depan. Zikir itu adalah rukun besar, rukun yang kuat, yang membuat orang bisa bertahan menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang unik. Kenal Ibnu Qayyim enggak? Siapa Ibnu Qayyim? Imamnya Wahabi, imamnya Salafi. Ternyata dia di akhir hayatnya berbicara tentang tasawuf. Dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, ya, halaman 52, di beberapa cetakan beda halaman, kata beliau, "Wala raiba annal qalba yasda' kama yasda'un nahas wal fiddah wa ghairuhuma wa jilauhu bidzikr." Besi bisa karatan enggak? Bisa. Besi itu dulu atau kaca itu bisa karatan. Sama, kolbu itu kan mirip seperti itu. Dia bisa karatan. Pembersihnya cuma zikrullah. Ini Ibnu Qayyim yang ngomong. Maka Ibnu Qayyim ini menganjurkan zikir dan istighfar, zikir dan istighfar. Dan dia mengajarkan di bagian lain di tempat, di kitab awal Al-Wabilus Shayyib, agar seseorang mempelajari zikir kepada gurunya, kepada ahlinya. Dan dia di situ bercerita tentang Ibnu Taimiyah, imam Salafi. Itu kalau teman-teman Salafi tahu, saya nggak tahu, nggak ngerti apa yang terjadi nanti. Ya, apakah dia akan membid'ahkan imamnya? Saya nggak ngerti ntar. Ibnu Qayyim, begitu juga murid-murid Ibnu Taimiyah meriwayatkan hal yang sama. Ibnu Taimiyah habis salat subuh, beliau duduk membaca zikirnya, wiridnya sampai tengah hari. Kira-kira gimana, Pak? Bid'ah nggak tuh? Ya, kita zikir bentar aja disebut bid'ah. Ya, ini dia zikir dari ba'da subuh sampai siang hari. Di kitab Manaqib Ibnu Taimiyah disebutkan beberapa zikir Ibnu Taimiyah adalah baca Al-Fatihah 40 kali. Gimana tuh? Dia wiridan, torikotnya torikot Al-Fatihah tuh. Fatihah diulang tardidul Fatihah 40 marrah. 40 kali dibaca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Ini yang kita sebut apa namanya? Wiridan. Ditanya oleh Ibnu Qayyim, wahai Tuan Guru, Syekhul Islam, apa gerangan yang terjadi pada engkau? Kok zikir selama itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu adalah ghazai, kuti wa ghazai, adalah makanan ruhku. Itu kata-kata siapa? Ibnu Taimiyah. Jika aku kurang memberikan makannya, maka jiwaku menjadi lemah. Begitu Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya. Coba antum zikir bentar aja tasbih 500 kali puter, langsung diejekin sama mereka ya. Ini terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid itu hidup jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi orang begini itu sudah ada dari dulu. Jadi imam kebetulan. Kebetulan jadi imam. Abu Yazid duduk di pojok situ zikir. Orang udah mau pulang dia masih zikir di situ. Apa kata Pak Imam? Bayazid, ente masih zikir aja, makan apa ente pagi ini? Langsung dia lihat imamnya. Imam saya kok gak percaya Allah Maha memberi rezeki. Maka beliau langsung berdiri dan mengatakan, U'idu sholati, aku harus mengulang sholatku. Kenapa? Sholat subuhku tadi dipimpin oleh orang yang tidak meyakini Allah SWT memberi rezeki. Gawat Pak ya, kalau bab hakikat. Kayaknya kalau begitu banyak sholat yang diulang nih. Makanya mazhab hakikat itu nggak boleh dikembangkan, cukup dipakai sendiri-sendiri. Berat ya? Jadi mau murid, mau guru, mau mursyid, mau salik,
dia harus punya zikir. Cuma kalau murid zikirnya kayaknya ngoyo, tahu ngoyo ya? Kayaknya berusaha gitu ya. Dan harus begitu. Ngos-ngosan seperti kita baru latihan lari, kita ngos-ngosan. Tapi kalau orang sudah biasa lari gimana? Biasa aja, dia santai aja. Makanya mursyid itu zikirnya santai karena sudah di nafasnya. Kalau kita zikirnya baru di lidah. Makanya agak belepotan. Ya. Zikirnya masuk ngitung. Ya. Kalau mereka zikirnya bukan lagi menghitung, tapi mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi waktu 3, berdiri, duduk, kalau sudah masuk ke makom zakirin, waktu itu disebut hin. Apa arti hin? Saat, detik per detik. Maka bagi ahli zikir, satu nafas naik, satu nafas turun, itulah disebut hin. Itu yang disebut sa'ah, waktu. Allah menyebut dirinya sang waktu, ad-dahr. Maka jika kita ingat Allah dalam nafas, kita sedang terhubung kepada sang waktu. Itulah zikir paling cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan nafas. Ya. Udah jam 6, Tat. Udah dulu deh. Pekan depan, bukan pekan depan, bulan depan insya Allah kalau umur panjang. Kita lanjut zikir sir, zikir jahar. Ya. Zikir ngitung, nggak ngitung. Zikir pakai tasbih, nggak pakai tasbih. Bid'ah atau tidak bid'ah, nanti kita bahas ya. Insya Allah bulan depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya atas materinya. Lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang hadir di masjid dulu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Ciledug, Pak. Ciledug, Pak Ustadz. Sering mendengar kajian Ustadz. Alhamdulillah bisa hadir tatap langsung. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak kita tuh mencari-cari perhatian Allah? Boleh nggak? Itu termasuk baik atau tidak gitu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari perhatian Allah. Ya, boleh nggak cari perhatian Allah? Seneng Allah. Tapi hati-hati. Antum cari perhatiannya dengan cara apa? Kalau dengan cara minta-minta, Allah biarin kita minta mulu. Kata Allah, aku senang mendengarnya meminta. Enggak dikasih-kasih. Kasihnya ntar. Cara mencari-cari perhatian Allah terbaik, tercepat, paling mujarab adalah mengenalnya lalu mengingatnya. Cuma itu. Allah itu paling senang dikenal. Jadi paling senang narsis. Allah itu maha narsis. Kita nggak boleh niru itu sifatnya Allah. Hanya Allah yang boleh merasa pengen terkenal. Kita nggak boleh, Pak. Ya, nggak enak terkenal itu, cukup Allah aja yang terkenal. Jadi gimana caranya? Kenali dia, sebut-sebut namanya. Itulah cara mencari perhatian Allah yang paling indah. Nanti Allah nggak akan kerjain kita. Kalau orang doa, malaikat naik ke atas, Allah nanya, pura-pura nanya, Allah ini kan suka canda. Allah itu santai. Antum aja yang tegang kan? Malaikat, itu hambaku kamu tinggalkan lagi ngapain? Ya Rabb, dia sudah meminta-minta kepada engkau. Tapi kenapa engkau belum kunjung menjawabnya? Apa kata Allah? Aku senang mendengar dia cari-cari perhatian dengan cara doa. Nangis-nangis, biarin aja dulu. Jadi antum doa, pasti dilama-lamain sama Allah. Terus gimana supaya nggak dilama-lamain sama Allah? Fazkuruni azkurukum, langsung
sebut aku, ingat aku langsung jawab ingatanmu. Aku sambut ingatanmu. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, hadis imam-imam yang lain disebutkan, man syaghalani dzikri, siapa yang sibuk dengan mengingatku, sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, an mas'alati, aku berikan kepadanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang meminta belum dikasih, orang zikir kepikiran langsung dikasih. Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta, Allah lihat, di kolbunya baru ada emas, di kolbunya ada fulus, di kolbunya baru ada pengen terkenal, di kolbunya baru kapan dia kemudian berdoa merindukan aku. Itu yang ditunggu-tunggu sama Allah. Tapi kalau orang zikir, subhanallah, tanpa niat apa-apa kecuali ingin mengingat Allah, terbersit selain Allah, Allah tidak ridha, Allah cemburu, maka Allah cepat-cepat kirim itu supaya orang ini tidak berhenti berzikir. Ini tipsnya para aulia, ya. Kenapa wali-wali itu kalau yang pengen kaya, ada wali nggak pengen kaya, maka nggak dikasih Allah kaya. Ada wali nggak mau terkenal, udah meninggal, nisannya digedein orang, dibuat gede-gede kubah. Tiba-tiba terjadi hujan, kubahnya yang baru dibuat kena angin, diterpa badai, langsung runtuh. Mimpilah orang yang bangun, saya pengen dibenam di bumi tidak terkenal, kamu malah ingin mengenalkanku. Ada juga wali begitu Pak, udah meninggal masih bisa negur orang. Ya, karena wali gak pernah mati. Wali itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara-cara perhatian yang benar, ya. Jangan cari perhatian pakai maksiat. Ntar mati lagi maksiat. Kan ada yang mau cari perhatian Allah lewat maksiat. Mati lagi maksiat gimana? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, perkenalkan saya Alwi dari Paku Jaya, Serpong Utara. Izin bertanya, bagaimana cara mencari guru mursyid? Karena rata-rata sulit kita untuk mencari guru mursyid. Terus bagaimana agar hati ini senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursyid yang berarti pembimbing rohani, maka dicari harus dengan rohani, bukan dicari dengan baju. Oh, bajunya dia pakai gamis, pakai serban, kayaknya ini mursyidku. Bukan, itu antum nyari baju namanya. Nyari mursyid namanya mursyid rohani, maka carinya dengan rohani. Karena rohani kita belum terlatih, latihlah dengan cara rohani. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kalamnya lewat Nabi. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah. Ciri-ciri orang dapat sa'adah, kesuksesan batin, dia istikharah. Istikharah. Jangan sekali, berkali-kali. Kalau udah istikharah, nggak mesti mimpi. Bisa jadi wajah dia kayak kebayang terus. Pikiran kita seperti ke beliau terus. Berarti beliau mursyid kita. Dan tolong ingat, kalau sudah begitu, pasangkan adab kepada beliau. Adab kepada guru, jangan meminta kita supaya diingat oleh guru. Tapi berdoalah supaya guru itu terpatri wajahnya di hati kita. Jangan meminta waktu guru, tapi mintalah hati ini supaya mengenang ajaran-ajaran guru. Rasulullah itu sibuk, bukan main. Beliau masih sempat, tapi beliau udah gak sempat semuanya dipegang. Apalagi sekarang umat sudah banyak. Kita tidak sehebat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terlihat di langit, terlihat di bumi. Bisa mecah. Bisa terlihat di banyak tempat. Kita belum tentu bisa.
Maka coba istikharah, minta ya Rob, aku sudah sangat merindukanmu. Bimbing aku kepada orang-orang yang juga merindukanmu. Itu yang disebut istikharah. Ya. Jadi sekarang nggak mesti pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa rohani. Lalu bermusyawarah, bertanya ke ahli, jangan tanya ke Abdul Qadir Jawaz. Ya. Orang nanya tasawuf ke dia anti tasawuf, Pak. Apa jadinya? Dia sebutlah sufi zindik, ya enggak? Nanyanya ke teman dia disebut sufi gila. Nanya ke musuh saya, mereka enggak pernah dengar video kita tentang bab kewalian. Mereka tuduhlah saya mengatakan wali itu gila. Emang ada saya ngomong wali gila? Enggak ada, itu fitnah mereka aja. Jadi kalau nanya musyawarah, istisyarah namanya, minta isyarat, tanya ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri, nanyanya ke ahli tasawuf. Ya. Kalau nanya ke orang nggak punya sanad, dia muter-muter, bahkan dia kemudian ngeles, membatalkan ilmu sanad. Itu kejadian. Kalau nanya kepada orang yang nggak ngerti zikir, muter-muter. Tapi kalau nanya ke ahli zikir gampang. Tapi ada yang sengaja muter-muter juga ada ya. Ada hal yang kita nggak bisa buka di tempat awam, ada hal yang bisa kita buka di tempat awam. Ini masanya tambah dekat. Di masa-masa mendatang ilmu tasawuf, ilmu zikir akan dibuka di tempat terbuka. Mungkin nanti ini masjid akan menjadi corong salah satunya. Insya nanti di masjid ini barangkali akan kita zikir. Zikir yang membuat kolbu kita bergetar kepada Allah. Kita akan menyebut nama-nama Nabi. Bersalawat kerinduan kepada Rasul insya Allah di tempat ini. Ya doa aja Pak sering-sering. Semoga masjid ini terpilih nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Lanjut. Udah Tat? Udah sampai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Haji Faisal ingin bertanya Buya. Yang dimana mengenai zikir kalbi Buya. Kalau kita bicara zikir kalbi berarti kan tarikan nafas Buya. Zikir nafas. Di dalam kita bernafas itu ada dua kegiatan yang kita lakukan tanpa kita sadari, menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Iya. Pada saat kita berzikir kalbi, otomatis hanya dua kata yang bisa kita keluarkan pada saat menarik dan mengeluarkan. Kita kembali kepada surat Al-Ikhlas. Di situ Allah katakan, Kul hu Allah. Nah, dengan kita kembali kepada zikir tadi, berarti hanya hu dan Allah. Nah, pada saat Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, sebaik-baiknya zikir apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, La ilaha illallah, asyhadu astagfirullah. Nah, Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi dengan tadi kita kembali kepada awal pembicaraan tentang praktik zikir, zikir nafas hu Allah itu bisa tidak kita lakukan Pak Kiai? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi, paling lezat itu la ilaha illallah. Itu bisa pakai napas juga Pak. La ilaha naik, illallah turun. Bisa. Ada caranya. Kul huwallahu ahad. Huwallah. Bisa. Bisa. Allahus samad. Allahus samad. Bisa semua. Itu tergantung gurunya nanti. Jadi nggak mesti dua kata. Tapi nanti ini harus berubah jadi makna.
bukan lagi sekedar ucapan. Karena kalau diucapkan dengan kolbu, kadang kolbu ini masih sibuk dengan yang lain. Jadi, bisakah dengan zikir huwallah? Bisa. Huwallah itu kan banyak di Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Bahkan hu itu sendiri salah satu nama Allah. Makanya dimulai ayat huwallah. Dialah Allah. Berarti huwa itu nama. La ilaha illahu. Benar. Di Quran lebih banyak la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Berarti hu itu nama. Dulu guru saya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi itu mengajarkan kami zikir. Apa kata beliau? Zikir tertinggi la ilaha illallah. Namun habis lafaz la ilaha illallah tersisalah Allah. Habis lafaz Allah, tersisalah hu. Hu itu bunyi nafas. Itu hu, dia. Bagi ahli zikir diterjemahinnya gitu, Pak. Cuma kalau bagi antum mungkin enggak, ini mah bunyi angin keluar, tat. Ya itulah bedanya. Orang ahli zikir, dengar apa aja ingatnya Allah. Kayak orang kasmaran. Ngelihat yang pakai jilbab dari samping semuanya dia. Dari belakang dia, dari depan bukan. Yang penting pakai jilbab aja dari samping. Kalau dulu zaman-zaman bapak kan nggak pakai jilbab, rambut panjang. Yang penting rambut panjang, mau dari kiri kanan dia. Berdesir mulu jantungnya. Pas dilihat dari depan, hidungnya beda. Itu dia. Dia itu ada makna di dalam diri kita. Itulah yang mahal daripada zikir hu. Bukan lafaz hu-nya, tapi makna yang muncul dari hu. Hu artinya Allah yang tidak bisa dicapai oleh pikiran. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha. Gak sanggup kita, Pak. Ya. Ini orang sekarang lumayan kuat ini. Dulu kalau di zaman Hasan Al-Basri disebut nama Allah pingsan. Waktu saya masih kecil, Pak, guru saya baca la ilaha illallah, itu separuh pingsan semua. Pingsan serius. Waktu saya masih kecil, saya aja yang melongo. Kenapa mereka pingsan ya? Apa gue yang nggak punya zikrullah? Ya. Saya pakai ini, mereka pakai kolbu. Beliau baca afdalu dzikri la ilaha illallah. Semuanya nangis. Saya aja yang bengong lirik kiri kanan. Bahkan di suatu masa saya terkena satu pemikiran suka membid'ahkan. Orang udah nangis, kita masih mikir, ini zikir bid'ah kok pada nangis sih? Bayangkan, ini orang udah terbang zikrullah, udah nangis. Dia masih mikir, ini bid'ah nih, gak jalan-jalan. Itulah yang disebut ilmu kadang jadi hijab. Ilmu itu kadang ada yang jadi pesawat, cepet nyampainya. Kadang-kadang ilmu jadi penghalang. Ilmu yang mana? Ilmu yang suka debat. Ilmu jidal, bukan ilmu amal. Jadi kalau belajar jangan ilmu jidal. Nanyanya sama orang tua tadi kan, apa itu tasawuf? Apa kata dia? Zindik. Itu masuk ke memori murid dia semua. Maka muridnya kalau bayangkan sufi, yang kebayang sama dia zindik. Dan saya udah ngomong berkali-kali. Sekarang mereka menulis dan menyebarkan lewat buku ataupun sosial media bahwa tasawuf itu agama di luar Islam. Jadi mereka ingin memurtadkan para sufi. Terus kita diam. Kita nggak boleh diam. Kita harus kemudian hidupkan lagi kajian itu. Mereka sedikit tapi berisik. Orang minoritas tapi kok berisik. Ya. Dan kita nggak boleh diam, Pak. Sekali kita diam kita kena. Ini fardu kifayah. Jika kita tidak hidupkan ini, maka kena dosa-dosa besar. Ya. Gimana, Tat? Cukup?
Satu online lah, yang online. Hah? Yang dari sono. Ada nggak? Ada. Buya mau bertanya, bolehkah kita sholat sunat ketika selesai sholat berjamaah, ketika sementara itu jamaah yang lainnya berzikir dan berdoa untuk kita bersama? Itu Buya. Yang penting antum sholat sunatnya setelah assalamualaikum. Beresin dulu assalamualaikumnya. Mau lari ke, mau guling-guling, mau loncat-loncat boleh. Tapi kalau belum selesai assalamualaikumnya, jangan dulu. Orang lagi doa, siapa tahu kita ada hajat, boleh nggak kita pergi duluan? Boleh. Maka imam, jamaah masjid, nggak boleh suuzon sama orang yang buru-buru habis sholat nggak ikut doa. Kenapa? Barangkali dia ada hajat. Ustadz, masalahnya dia tiap hari begitu. Mungkin dia buang hajat mulu tiap habis sholat. Susah amat sih mau husnuzon sama orang. Ya. Atau jangan-jangan dia bisa kesurupan kalau antum doa mulu. Jadi kan kalau dalam teori mereka dibacain ayat kesurupan kan? Bener gak? Jadi kalau antum baca doa sama zikrullah mereka kepanasan. Pergi deh. Pedes itu ya. Jadi boleh kita sholat sunat, imam lagi doa, kita sholat sunat, imam sedang mendoakan kita. Ya. Tapi jangan berpikir saya lebih mulia dari imam. Jangan berpikir bahwa amalan imam itu bid'ah, kita yang sunnah. Jangan ya. Salah satu doa yang mustajab adalah doa setelah sholat. Sendiri atau jamaah, nggak disebutkan di hadisnya. Jadi itu bebas. Semoga kajian pengantar tentang zikir ini membuat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum setiap hari ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau bisa sehari 200 dibagi 5 waktu. 40. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, hidupku bersumber dari hidupmu. Wahai yang maha Qayyum, aku ini ada karena engkau yang mengadakan. Allah yang urus semua kita ini. Kalau itu sudah bergetar di kolbu, zikirnya sudah terasa ringan, bahkan kita ingin nambah dari angka 200 menjadi 500 jadi 1000, itu orang udah siap ditalkin. Nanti saya talkin di sini secara terbuka. Ya. Mau ngamalkan? Oke. Silakan diamalkan zikir ya Hayyu. Ya, untuk kelancaran beramal mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf salah dan kurangnya. Mohon izin enggak usah salam ya, enggak usah musafahah. Saya belum tidur. Baru tidur sebentar tadi. 20 menit di sini. Baru nyampe rumah udah dijemput sama dia. Jahat banget kan itu. Ya. Kalau muhibbin cukup salam dengan kolbu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.